Baik. Tes 1 2 3. Kedengaran suara saya? Masuk, masuk. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan masuknya ke acara, mungkin langsung saja saya mulai ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi para peserta yang sudah mendaftar dan mengikuti pelatihan legal drafting pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Kak Dini Fitriani. Terima kasih sudah join dan meluangkan waktunya pada pelatihan legal drafting sebagai narasumber. Yang terhormat Kak Dini Fitriani SHMH CLA. Yang terhormat Ketua Pelaksana Kak Aldi Firmansyah. Yang terhormat rekan-rekan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan para peserta yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan pelatihan legal drafting dengan tema penyusunan pelatihan legal opinion. Semoga apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan berkah, khususnya di bulan yang penuh berkah ini. Selanjutnya, mungkin sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Aldi Firmansyah sekaligus sebagai Direktur Lembaga Kajian Pengawasan dan Penegakan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator sekaligus MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang materi pada siang hari ini, Kak Dini Fitriani opinion, yang saya banggakan para panitia pelaksana penyusunan legal opinion dan para peserta yang berbahagia. Hadirin sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan legal drafting dengan tema pelatihan penyusunan legal opinion. Kami mengangkat tema ini karena legal opinion merupakan suatu hal yang lazim dalam keprofesian hukum. Legal opinion ini adalah pendapat hukum yang berisi rangkuman pandangan, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi normatif praktikal terhadap isu hukum tertentu. Legal opinion ini merupakan hal yang wajib dipahami bagi para praktisi maupun akademisi hukum. Karena dalam praktiknya, kita seringkali diberi pertanyaan terkait masalah hukum, baik itu oleh tetangga, oleh saudara, bahkan oleh keluarga kita sendiri maupun oleh klien. Nah, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan legal opinion. Maka dari itu kami mengangkat tema tersebut yang diharapkan kita sebagai praktisi maupun akademisi hukum dapat menyusun legal opinion yang baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara hari ini, terutama kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Sekian sambutan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Aldi yang telah memberikan sambutan sebagai Ketua Pelaksana. Sebelumnya saya menghimbau kepada para peserta untuk selalu menonaktifkan mic-nya terlebih dahulu secara dalam rangkaian acara berjalan. Sebelumnya, terima kasih banyak para peserta yang sudah membaca tata tertib
dari panitia sebelumnya. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara berikutnya yaitu pemaparan legal drafting dengan tema penyusunan atau pelatihan legal opinion yang akan disampaikan oleh Kak Dini Fitriani. Sebelum itu, saya himbau kepada para peserta selain menonaktifkan mic-nya masing-masing, diwajibkan bagi para peserta untuk selalu on cam atau membuka kameranya selama acara berlangsung, karena kegiatan ini akan dilaksanakan secara diskusi. Terima kasih. Sebelum itu, saya akan membacakan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae dari Kak Dini Fitriani. Saya akan membacakan beberapa karena kurikulum vitae yang tercantum sangat banyak. Yang pertama, nama Kak Dini Fitriani, SH, MH, CLA, tempat tanggal lahir, Sumedang, tanggal 25 Januari 1987. Pekerjaan beliau sebagai advokat konsultan hukum dan sebagai auditor hukum. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Latar belakang pendidikan beliau lulusan sarjana hukum Universitas Pamulang, lulusan tahun 2012, dan beliau mengikuti pendidikan profesi advokat Pradi FHP Law Education tahun 2013. Beliau mengikuti pendidikan auditor hukum di Jimli School tahun 2015 dan melanjutkan program magister hukum Universitas Pamulang tahun 2018. Adapun pengalaman bekerja, beberapa dari pengalaman beliau yaitu pernah bekerja sebagai paralegal Bilqisti Law Office tahun 2010 sampai tahun 2013, sebagai advokat pada Sierra Prayuna dan Associates Law Firm tahun 2013 sampai tahun 2018, sebagai advokat pada Law Firm LSS dan Partners tahun 2018 sampai sekarang. Dan selanjutnya, beberapa pengalaman organisasi. Beliau pernah mengikuti organisasi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, sebagai anggota Lembaga Bantuan Hukum Matahati, sebagai anggota pernah berpengalaman sebagai anggota Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia, dan juga kebetulan beliau berpengalaman sebagai anggota dan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, dan pengalaman-pengalaman yang lain seperti pengalaman perkara yang ditangani sangat banyak sekali dalam perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, sangat banyak sekali, dan juga beberapa perkara tipikor, perkara perdata, perkara pidana, dan perkara tata usaha negara. Demikian kurikulum vitae yang saya bacakan dari Kak Dini Fitriani. Mungkin selanjutnya pemaparan pemateri terkait dengan legal opinion. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Permahi. Salam Permahi. Salam Permahi. Ya. Baik, kita langsung aja. Kenapa saya mungkin dikasih legal opinion, penyusunan legal opinion tadi, kebetulan karena saya sebagai legal auditor. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam materi. Jadi penyusunan legal opinion itu, sebelum masuk ke dalam penyusunan legal opinion, kita harus mengerti apa maksud dari legal audit. Karena legal audit itu adalah
suatu kegiatan sebelum membuat suatu pendapat hukum. Seperti yang di sini pengertiannya adalah legal audit itu lazim disebut dengan legal due diligence. Jadi suatu kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi. Jadi begini, legal audit itu kenapa harus dibuat legal audit dulu? Legal audit itu mempunyai tujuan guna melakukan penilaian terhadap tingkat keamanan di konsultan hukum di dalam atau mengamankan sebuah perusahaan agar tidak terjadinya kerugian seperti itu. Kenapa saya ngambil contoh perusahaan? Karena sebenarnya legal audit atau legal opinion itu banyak dipakai oleh konsultan perusahaan. Jadi lebih ke bidang bisnis sebenarnya. Tapi karena ternyata kemarin panitia meminta saya untuk lebih ke cara pembuatan legal opinion secara ya, mungkin di mute ya yang lain ya. Panitia tolong biar gak terganggu suaranya. Jadi kebetulan panitia kemarin lebih spesifik kepada pembuatan legal opinion secara hukum pidana. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya jelaskan dulu terkait dengan legal audit dan legal opinion. Nah, kemudian legal opinion itu adalah pendapat hukum yang dibuat atas kegiatan legal audit itu tersebut. Jadi artinya bahwa konsultan hukum atau penasihat hukum memberikan hasil dari legal auditnya itu berupa bentuknya adalah pendapat hukum atau legal opinion. Nah, oke, lanjut. Terus hal-hal apa saja yang diperlukan dalam legal audit? Nah, pertama itu, jadi gini, saya bicara karena gini, kita ini kan penyusunan legal opinion itu lebih ke teknis, bukan hanya teori saja. Jadi saya pun akan menjelaskan secara teknis, secara praktek. Yang pertama itu adalah pemeriksaan dokumen atau penyusunan dokumen. Ini sebenarnya dasar dari awal dibuatnya legal audit. Jadi misalkan ada calon klien datang ke law firm atau ke kantor pengacara, biasanya kami yang pertama itu adalah meminta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan suatu perkara. Misalkan contoh, ada kasus sengketa kepemilikan. Berarti apa saja dokumen yang harus kita terima atau kita dapatkan dari si calon klien itu? Misalkan pertama adalah akte peralihan haknya. Misalkan kalau contohnya sengketa kepemilikan tanah, peralihan haknya melalui jual beli. Berarti kan harus ada akte jual beli. Nah, kemudian selain itu apalagi hak kepemilikannya? Setelah akte jual beli berarti harus ada sertifikat hak milik. Apakah selain itu ada perjanjian-perjanjian yang lain atau surat-surat pernyataan atau surat-surat misalkan kayak dari Badan Pertanahan Nasional itu seperti SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. Artinya semua dokumen yang berhubungan dengan perkara itu harus kita dapatkan. Nah, pemeriksaan dokumen itu artinya adalah kita inventarisir terhadap dokumen-dokumen apa saja yang berhubungan dengan perkara tersebut. Kemudian disusun. Nah, gimana cara penyusunannya? Penyusunannya itu berarti kita harus menyusun berdasarkan peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu dilihat dari tanggal, bulan, dan tahun. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan penyusunan dokumennya terbalik, itu kenapa? Karena nanti akan berakibat mempengaruhi pendapat hukum dan kesimpulan dari pendapat hukum itu tersebut. Nah, kemudian setelah penyusunan dokumen itu kita menyusun kronologis. Menyusun kronologis itu diambil dari mana? Yaitu dari dokumen tersebut. Karena susunan dokumen itu menjadi suatu peristiwa hukum, maka kita tuangkan ke dalam sebuah kronologis. Nah, tapi kronologis itu tidak hanya dilihat dari dokumen saja, tapi misalkan ada si klien memberikan fakta hukum atau fakta-fakta yang terjadi tanpa ada dokumen, boleh itu dimasukkan, tapi tetap susunan peristiwa hukumnya harus berurutan. Kemudian yang ketiga adalah menghadapi rapat verifikasi dengan pihak terkait. Nah, ini yang sering terjadi
ketika kita seorang konsultan hukum atau penasihat hukum atau advokat atau legal auditor mendapatkan perkara tetapi banyak informasi atau dokumen yang tidak sesuai dengan apa permasalahan hukumnya. Nah, itu makanya kita harus mengadakan rapat-rapat sering atau meeting dengan pihak terkait menyatakan bahwa benar nggak, valid nggak ini data. Karena itu yang harus kita sebagai legal auditor untuk mendapatkan dokumen yang valid. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pencarian informasi. Pencarian informasi itu bisa didapatkan misalkan dari klien, apa dari keluarga yang lain, atau dari orang-orang yang terkait yang berhubungan dengan perkara tersebut. Karena gini, jujur aja kalau misalkan seorang advokat kan kadang calon klien datang nggak semua diceritain sejujur-jujurnya. Nah, itu yang kadang kita sebagai legal auditor itu kesulitannya itu. Nah, makanya untuk mendapatkan data atau fakta hukum yang valid, berarti kita harus mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan atau suatu perkara. Oke, kita lanjut ke sistematika penyusunan legal opinion. Lanjut. Oke, sistem penyusunan legal opinion. Ini sebenarnya saya cerita. Jadi sistem penyusunan legal opinion secara sistematikanya itu nggak jauh beda sebenarnya dengan skripsi atau tesis gitu loh. Jadi ketika seseorang atau mahasiswa, makanya saya sering tanya, skripsinya kerjain sendiri apa beli gitu kan. Nah, kalau orang yang ngerjain skripsinya ngerti, bikin sendiri otomatis bisa bikin legal opinion karena polanya itu dari umum mengerucut menjadi khusus. Nah, baik, kita mulai satu-satu ya. Sistem penyusunan legal opinion. Satu itu pokok permasalahan atau kasus posisi. Nah, pokok permasalahan itu yang tadi kita ambil itu adalah dari kronologis yang dimana diambil dari dokumen dengan fakta hukum. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pokok permasalahan atau kasus posisi itu tidak boleh ada yang ketukar. Karena akan kembali lagi akan mempengaruhi terhadap pendapat hukum dan kesimpulan dan langkah hukum untuk seorang advokat dalam penyusunan legal opinion itu. Nah, kemudian dokumen yang diperiksa. Nah, dokumen yang diperiksa itu adalah dari daftar dokumen yang tadi pada saat legal audit itu ada penyusunan dokumen. Nah, itu dokumen-dokumen yang terpakai untuk bahan legal audit itu adalah masukkan di dalam dokumen yang diperiksa. Sama, dokumen yang diperiksa juga harus tersusun dengan secara peristiwa hukum. Jadi intinya pokok permasalahan dengan dokumen yang diperiksa itu harus sama susunannya. Kemudian pembatasan asumsi. Nah, ini kenapa harus ada pembatasan asumsi? Pembatasan asumsi itu adalah sebenarnya untuk seorang advokat atau legal auditor juga untuk kalau istilah saya itu mengamankan diri, artinya jadi biar kita itu nggak terlalu berasumsi ini benar nggak sih perkaranya, benar nggak sih fakta hukumnya, benar nggak sih, terus dokumen-dokumen yang dikasih ke kita ini benar nggak sih. Kalau kita terfokus ke situ otomatis nggak akan jadi itu pendapat hukum kan. Makanya kita selalu pakai pembatasan hukum, pembatasan asumsi yang menyatakan bahwa di dalam legal opinion itu saya selalu nuliskan gini, bahwa kami mengasumsikan semua dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi. Biasanya kan gini, kita tidak pernah mau memegang yang asli. Jadi lebih baik untuk mengaudit atau melakukan audit dan membuat legal opinion itu kita minta fotokopi aja. Tapi di dalam pendapat hukum kita tuliskan bahwa semua dokumen yang diberikan kepada kita sebagai legal auditor atau sebagai penasihat hukum atau konsultan, bahwa fotokopi atau salinan fotokopi itu sesuai dengan aslinya. Nah, kemudian yang kedua adalah pembatasan asumsinya bahwa dokumen atau pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh para pihak atau klien kepada kita itu secara lengkap sudah sesuai dengan fakta hukum dan tidak pernah ada perubahan sampai dengan tanggal dibuatnya pendapat hukum. Kenapa? Karena pengalaman saya banyak juga setelah kita membuat pendapat hukum, tiba-tiba di tengah jalan, Bu, ini ada dokumennya yang baru, Bu, ini ada fakta hukum yang baru. Nah, kalau dokumen dan fakta hukum itu datang lagi, berarti itu mempengaruhi terhadap
analisis yuridis atau pendapat hukum dan kesimpulan si pendapat hukum yang kita buat itu. Makanya kita harus ada pembatasan dan asumsi itu. Nah, kemudian masuk ke dalam analis dasar hukum. Nah, dasar hukum itu apa? Misalkan kayak kita contoh kasus. Contoh kasusnya pidana penggelapan sengketa kepemilikan lahan misalkan. Nah, berarti kan dasar hukum yang berhubungan dengan kasus itu adalah mulai dari, karena ini kasusnya pidana, tindak pidana penggelapan berarti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi karena di sini ada sengketa kepemilikan, berarti kita masukkan juga adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terus tanah, apalagi yang berhubungan dengan tanah, berarti ada namanya perundang-undangan, Undang-Undang Pokok Agraria. Terus ada tentang pendaftaran tanah, PP 2497. Jadi dasar hukum ini adalah sumber hukum formil. Mungkin kalau semester berapa ya yang belajar tentang sumber hukum formil, mulai dari perundang-undangan sampai jurisprudensi, doktrin. Nah, ini dimasukkan di dasar hukum itu. Dan dasar hukum itu untuk apa? Kedepannya adalah untuk membantu kita dalam menganalisa suatu masalah atau pokok permasalahan dalam pendapat hukum tersebut. Oke, kita masuk ke dalam analisa yuridis. Nah, analisa yuridis itu berarti pertimbangan hukum. Apa isinya analisis yuridis? Tadi saya contoh kasus tadi, misalnya kan yang tadi tindak pidana penggelapan tanah, berarti kenanya kan pasal 372. Nah, 372 KUH pidana. Berarti di dalam analisis yuridis itu, kalau pidana berarti harus masukin pasal dan unsur-unsur pasal. Karena sebenarnya gini, kasus yang tadi saya bilang, pendapat hukum itu, kita kan tadi dimintanya pidana, berarti kalau kita pidana, kita ada dua nih, dari pelapor apa terlapor. Kita ambil contoh misalkan terlapor. Nah, berarti kalau terlapor atau tersangka, sebenarnya paling mudahnya itu adalah kalau kita sebagai kuasa hukum terlapor atau tersangka itu, gimana caranya lari dari unsur pasal sebenarnya gitu. Cuman kan karena ini pendapat hukum tidak boleh seperti itu, jadi kita harus apa adanya, fakta hukumnya seperti ini, aturannya seperti ini. Nah, di analisis yuridis itu yang kita terangkan. Misalkan pasal 372 bunyi pasalnya adalah barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukum penjara selama 4 tahun. Jadi nanti si unsur pasal 372 itu bunyinya, kemudian unsur-unsurnya diterangkan satu-satu. Nah, kemudian untuk menganalisa secara hukum itu, kaitkan antara peristiwa hukum dengan pasalnya. Misalkan kayak tadi yang saya bilang, contoh kasus adalah tindak pidana penggelapan seseorang, tetapi tanahnya punya dia. Berarti kan kalau SHM-nya punya dia, otomatis nggak mungkin seseorang masuk ke dalam unsur pasal 372 itu. Nah, nanti kalau tidak terbukti, berarti analisisnya adalah bahwa pelaku si A misalkan tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal 372 kayak gitu. Jadi nanti seperti itu. Kemudian yang tadi berarti analisis yuridisnya, karena ini tindak pidana sengketa kepemilikan tanah, berarti harus memasukkan pasal terkait dengan sertifikat hak milik. Apa yang dimaksud dengan sertifikat hak milik? Bagaimana cara pendaftarannya? Nah, kita lihat ke undang-undang ke peraturan pemerintah PP 2497. Di pasal 32 itu ada dijelaskan di situ bagaimana proses dari pendaftaran tanah. Masukkan situ. Pokoknya semua aturan hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan, pasal-pasalnya dimasukkan ke dalam analisis yuridis, kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum. Nanti diambil dari situ analisanya gimana, apa memenuhi unsur apa gimana. Terus cari juga selain itu, selain undang-undang atau kitab undang-undang, berarti menurut pendapat ahli seperti apa? Ada nggak seseorang dituduh penggelapan tapi SHM-nya punya sendiri, atau dari segi
perdata seperti apa, dari segi pidana seperti apa. Kemudian cari jurisprudensi atau putusan, ada nggak pernah jurisprudensi yang menyatakan bahwa contoh kasus seseorang dituduh penggelapan tapi kepemilikannya atas nama sendiri. Nah, itu masukkan di analisis yuridis. Nah, kemudian masuk ke dalam pendapat hukum. Apa itu pendapat hukum? Pendapat hukum itu yang tadi, hasil dari analisis yuridis itu masukkan di dalam pendapat hukum. Itu seperti itu. Terus kemudian baru kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu misalkan kalau kasus pidana kan apakah memenuhi unsur atau tidak? Itu aja sebenarnya. Terus apa langkah hukumnya? Itu lebih ke strategi seorang penasehat hukum untuk mengambil langkah hukum ke depannya terhadap perkara yang si calon klien tersebut. Nah, mungkin cukup ya kalau terkait dengan materinya. Cuman saya akan lebih terkait memaparkan kita sebagai pengacara itu kapan sih membuat pendapat hukum. Nah, kalau kita biasanya setiap perkara datang itu wajib pendapat hukum. Karena apa? Gini, kalau misalkan pendapat hukum itu bagi penasihat hukum itu seperti apa ya? Seperti buku panduan gitu loh. Jadi dasar dari nanti kalau misalkan di pidana dasar dari nanti pembuatan pledoi atau strategi-strategi hukum di situ. Jadi si calon klien ini udah tahu. Jadi kalau misalkan kalau dari si law firm ini langkah hukumnya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan setelah pembuatan pendapat hukum baru kita surat kuasa. Jadi jangan sampai surat kuasa dulu baru pendapat hukum. Kalau kita biasanya pendapat hukum dulu, perjanjian fee, baru tanda tangan surat kuasa, baru jalan itu perkara. Karena gini, pendapat hukum itu untuk pengamanan diri kita juga. Jangan sampai nanti setelah biasanya orang kan lawyer itu terima aja gitu loh perkaranya. Ternyata di tengah jalan, ternyata perkaranya sulit ya. Ternyata perkaranya mudah juga. Nah, sebenarnya pendapat hukum itu untuk menentukan juga ini perkara sulit dan tidak. Jadi kita lebih fair gitu loh terhadap calon klien. Nah, kemudian kalau saya jujur aja, kenapa kita buat pendapat hukum? Kebanyakan calon klien itu datang konsultasi sama kita. Jadi datang konsultasi setelah kita kasih pendapat hukumnya, terus dia nggak pakai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cari yang lebih murah. Kalau enggak, cari dia lebih jalan sendiri tapi pakai pendapat hukum kita. Makanya kalau saya pendapat hukum ya harus ada fee-nya. Karena satu, balik lagi itu. Tapi kan karena ini saya juga nggak tahu nih yang ikut ini lawyer apa mahasiswa. Kita kan nggak, kalau mungkin kalau saya bicara depan lawyer lebih terbuka lah. Tapi kalau ini mahasiswa kita berpikir lebih dari fokusnya ke materi dan teknis pembuatan legal opinion, bukan strategi kita sebagai lawyer untuk bisnisnya di situ. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Oke. Pak moderator. Iya. Cukup. Baik. Terima kasih kepada Kak Dini atas pemaparannya. Mungkin untuk sesi pertama yaitu tanya jawab, dipersilakan untuk 2 penanya terlebih dahulu. Mungkin saya periksa dulu kolom kameranya, kolom chatnya. Ya, silakan bagi para peserta yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau secara langsung juga tidak apa-apa. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya.
Ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya aja. Boleh, nggak apa-apa Kak. Kayaknya ini karena baru pada join aja nih. Oh iya, sebenarnya saya jujur ya, sebenarnya saya itu lebih enak live memang, cuman karena sekarang pandemi ya kan, kayak gini kan sebenarnya secara Zoom itu kurang komunikatif juga, kayak ngomong sendiri aja kita kan. Iya. Tapi Iya. kalau live kan enak, kita lebih komunikatif. Tapi saya ya terima kasih juga ke panitia udah susah payah benar-benar membuat acara ini, karena prinsipnya gini, kalau saya praktisi, jadi praktisi itu lebih ke teknis, jadi nggak, makanya ketika panitia Kak minta itunya dong materinya, karena kalau praktisi itu lebih ke teknis, jangan kebanyakan teori, justru kalau kebanyakan teori juga malas bacanya kan. Makanya sebenarnya pertanyaan saya sama peserta ini, apa yang saya tadi paparkan itu jelas nggak apa gimana? Mungkin bolehlah kita ngobrol-ngobrol santai aja, atau ada pertanyaan gimana atau gimana, atau ada yang mau jadi advokat nantinya seperti apa strateginya dalam pembuatan pendapat hukum atau gimana, terserah. Ini Kak ada 2 pertanyaan masuk Kak. Oke. Apa coba? Perlu. Izin bertanya, saya Ahmad Sofi. Sebelumnya ada format baku. Nah, sebenarnya ada format baku, yaitu yang tadi saya bilang. Yang tadi saya paparkan, bahwa format bakunya penyusunan legal opinion itu ya seperti itu. Jadi harus ada yang paling pertama itu mana? Itu yang tadi pokok permasalahan itu harus ada. Terus identifikasi masalah, identifikasi fakta hukum, inventarisi hukum. Nah, inventarisi hukum itu yang tadi daftar dokumen gitu. Terus pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan itu analisis yuridisnya itu, atau dasar hukum, kemudian analisis yuridis, kesimpulan. Itu sebenarnya wajib. Karena gini, kebanyakan memang ada juga orang yang cuman hanya bikin pendapat hukum. Ini pokok permasalahannya berdasarkan pasal ini. Sebenarnya kalau untuk mungkin dilihat dulu si kliennya itu seperti apa. Tapi kalau perusahaan itu, karena saya kan megang beberapa perusahaan kan, jadi perusahaan itu selalu meminta legal opinion yang lengkap kayak gitu. Karena yang tadi, justru kenapa harus lengkap, kita juga sebagai advokat, karena pendapat hukum itu yang tadi saya bilang akan dipakai atau digunakan di dalam pledoi atau pembelaan hukum nanti terhadap tuntutan kan. Jadi ketika kalau di kasus pidana, tuntutannya mau berapa, isi tuntutannya berapa, bodo amat. Karena kita udah tahu, kita udah punya pendapat hukum, kita udah punya perspektif ini perkara klien kita itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi ketika ada tuntutan terhadap klien kita udah cuman ngebantah, tetapi sistematika atau perspektifnya itu ngikutin dari si pendapat hukum itu. Jadi ya kalau menurut saya yang tadi kenapa harus lengkap? Ya harus lengkap. Itu juga sebenarnya pendapat hukum itu yang tadi saya bilang sebagai buku panduan atau kayak kayak peta orang untuk mencari harta karun misalkannya, itu pendapat hukumnya itu. Jadi biar nanti kalau misalkan seorang advokat tanpa pendapat hukum atau legal opinion cuma nanganin perkara ngikutin, ya udahlah ngikutin aja, nggak bisa kayak gitu, nggak profesional. Jadi kalau misalkan advokat itu justru harus punya pendapat hukum itu yang lengkap tadi, gitu. Karena semuanya itu penting. Karena tadi seperti yang saya jelaskan satu-satu kan. Karena lucu juga kalau misalkan tiba-tiba permasalahan langsung pendapat hukum. Ini dasarnya dari mana? Pasti kalau kita punya klien yang pintar pasti akan ditanya seperti itu. Tapi ada juga si klien kalau memang datang ke kita, nggak usah dibuatin pendapat hukum gitu. Karena ya itu kembali lagi, kalau saya lebih boleh cerita, pendapat hukum itu ilmu mahal, tuh betul. Karena dulu saya sekolah ngambil legal auditor itu lumayan cukup mahal juga. Jadi bagi saya itu udah cukup mahal. Tapi hasilnya ya bisa lebih dari itu.
gitu. Apalagi? Nih Kak, mungkin yang lebih diprioritaskan ini yang angkat tangan Mana? dulu. Ini dari boleh, saudara boleh. Ansor Lubis, silakan. Iya boleh Pak. Open mic silakan. Untuk Bang Ansor Lubis silakan dipaparkan pertanyaannya karena sudah mengangkat tangan ya. Ini ada juga yang konsultasi kita ketemu di kantor aja. Gimana Bang Ansor Lubis? Mana? Gimana? Dari Bang Ansor Lubis? Kalau tidak, mohon maaf mungkin chatnya masih di ini ya, di mute ya. Kayaknya dari Bang Ansor Lubis masih belum mengangkat, belum ini ya, maksudnya belum di unmute ya. Dari ini deh. Iya. Dari yang mana? Silakan dari Kak Tari Nurjana. Ya baik, terima kasih moderator. Mbak Dini izin bertanya. Jadi Ya, kan terkait dengan penyusunan legal opini. Nah, gimana implikasinya kalau misalnya legal opini yang kita susun itu ada sesuatu yang miss atau kesalahan atau kekurangan di legal opini tersebut. Terus yang kedua, saya mau bertanya terkait penanganan terhadap klien kasus yang datang ke kita misalnya. Itu kita sebagai nanti lawyer boleh atau enggak sih menolak kasus dengan alasan misalnya hati nurani gitu. Oke, siap. Ya, cukup Mbak. Oke. Ya, sama ini Mbak minta motivasinya dong, kenapa misalnya Mbak mau jadi lawyer, karena saya juga bertekad mau jadi lawyer kalau nanti lulus. Terima kasih Mbak. Saya dukung Mbak. Oke. Ya, terima kasih. Iya, oke saya jawab ya. Tadi bagaimana kalau misalkan pendapat hukumnya tidak sesuai dengan kasus yang berjalan gitu maksudnya ya. Nah, ya itu tadi saya bilang, kenapa makanya ada pembatasan asumsi. Nah, pembatasan asumsi itu kembali saya jelaskan bahwa fakta hukum atau dokumen yang kita periksa yang menjadi dituangkan dalam pendapat hukum itu adalah sudah benar dan pendapat hukum itu dibuat sesuai dengan dikeluarkannya. Ya, jadi gini, Mbak. Dokumen atau pernyataan atau keterangan itu tidak mengalami perubahan sampai pendapat hukum itu ditandatangan. Jadi ketika setelah ditandatangan diserahkan kepada klien tapi ternyata di pertengahan jalan ini ada perubahan nih. Terus ternyata pendapat hukumnya nggak cocok dengan perkara itu. Ya itu bukan kesalahan kita sebenarnya. Makanya kenapa ada pembatasan dan asumsi. Itu adalah pengamanan kita sebagai legal auditor. Jadi nanti kalau misalkan terlepas itu ada penambahan baru lagi nih, kan kita sudah bilang di dalam pendapat hukum itu. Pendapat hukum itu berlaku ke belakang dan berlaku sampai di tanda tangan itu. Jadi ketika ada perubahan atau permasalahan hukum yang baru, itu bukan kesalahan kita. Itu adalah klien. Nah, satu lagi, pendapat hukum ini tidak dapat kita sebagai legal auditor atau penasihat hukum atau advokat tidak dapat dituntut terhadap pendapat hukum misalkan wah ini pendapat hukumnya merugikan kita, gua gugat deh, gitu. Nggak bisa, karena balik lagi, ini putusan itu semua mau dipakai apa tidak terserah. Jadi bukan kita yang memutuskan. Jadi beda dengan putusan majelis hakim gitu. Kalau itu kan memang pertimbangan hukum si hakimnya. Tapi kalau ini pendapat hukum itu, jadi keputusannya ada di si klien. Mau pakai apa tidak terserah. Yang penting kita kalau kita nih sebagai lawyer, ya kita udah bikin pendapat hukum, ya jangan lupa dibayar gitu aja. Kalau sebagai pengacara, Mbak. Nah, tadi makanya itu dia. Nah, saya sebenarnya pengen sharing justru sama orang-orang yang mau jadi lawyer. Nanti kita kasih strategi-strateginya terhadap gimana caranya nanganin klien. Kalau tadi yang kedua apa pertanyaannya lupa? Mbak. Ya, terkait kita boleh menolak kasus atau enggak yang dihadapkan ke kita sesuai dengan hati nurani gitu pertimbangannya. Oke. Saya sering, Mbak. Saya sering nanganin menolak kasus. Nih ada orang kantor saya di sini deh.
Saya sering menolak kasus karena apa? Yaitu setiap perkara masuk pendapat hukumnya, menurut pendapat hukum itu kan harus jujur, Mbak. Jadi posisi kasusnya, jadi kita nggak boleh beda sama pembelaan. Kalau pembelaan gimana caranya kita membela klien kita mati-matian tapi berdasar. Karena saya juga tipikal lawyer, kalau orang bilang idealis lah, bener. Saya idealis. Jadi ketika misalkan ada orang datang, misalkan kita karena ini ngomongin pidana, saya datang orang tersangka, udah jelas-jelas kok dia nipu. Ya saya harus bilang kalau kamu nipu, atau udah jelas-jelas orang korupsi, ya saya harus bilang kamu korupsi. Nah kita lihat berat nggak sih kasusnya. Jadi pendapat hukum itu kalau kasarnya kita sebagai lawyer udah tahu ini barang menang kalah udah tahu. Jadi ketika ini barang kalah tidak sesuai dengan data-datanya tidak ada, posisi si klien juga susah, kita bicara apa adanya. Makanya kita selalu bilang kayaknya lebih baik Bapak cari pengacara lain aja deh. Atau misalkan ya kita namanya penegak hukum memang banyak lah lawyer-lawyer yang lakuin suap gitu-gitu ke polisi. Makanya jujur ya Mbak, saya ini pengacara yang baru nanganin kasus pidana baru 1 kali. Selama saya jadi lawyer dari 2013, saya baru nginjek Polda 1 kali pas kasus ini. Karena saya nggak mau. Saya terlahir, kasus-kasusnya saya itu pilkada, DMK, sama tipikor kebanyakan. Jadi karena ya itu tadi saya termasuk lawyer idealis. Banyak juga klien yang pernah dulu ada tahun 2013, ya udah rubah aja lah datanya. Saya marah. Kalau Bapak nyari pengacara yang kayak gini, silakan cari pengacara yang lain. Saya pulang sekarang juga, padahal saya di luar kota. Jadi itu. Jadi saya harap kita atau teman-teman yang mau jadi lawyer tetap pegang prinsip dan akidah, kalau saya selalu bilang. Jadi kalau orang udah ada colek-colek tentang prinsip sama akidah, tolak aja. Rezeki mah nggak kemana, Mbak. Buat apa kita sebagai lawyer misalkan duitnya banyak, mobilnya bagus, atau rumah di mana-mana, tapi ujung-ujungnya masuk penjara juga, untuk apa gitu. Jadi ya itu, kita ini kan lawyer itu profesi paling terhormat. Ya kita harus menjaga kehormatan kita, jangan sampai tergiur dengan kasus-kasus yang besar, tapi ujung-ujungnya kita yang justru kita yang berhubungan sama hukum atau ya masuk penjara lah gitu kan. Kebanyakan lawyer seperti itu kan. Ada juga kan beberapa lawyer besar malah kan ujung-ujungnya bela-belain klien. Kalau saya itu, kita sebagai kuasa hukum tuh tidak boleh masuk ke dalam lingkaran sengketa atau konflik si klien. Kan ada kadang lawyer itu baperan. Misalkan kok jadi berantem kita lawyernya, padahal sesama secara kode etik rekan sejawat itu kan tidak boleh berperang, maksudnya berantem gitu. Ketika kita berantem adalah sedang menjalankan profesi di persidangan. 1 langkah dari keluar pintu persidangan kita teman. Jadi itu Mbak, kalau pesannya saya, bolehkah kita menolak perkara? Boleh, sangat boleh. Kalau bertentangan dengan hati nurani sama prinsip dan akidah itu aja. Oke, terima kasih. Cukup Mbak, ada lagi Mbak? Ya, makasih Mbak. Ya, semangat ya Mbak. Ya. Yap. Makasih. Berikutnya, sebelumnya mungkin karena ini waktunya juga masih panjang ya Kak ya. Jadi nggak apa-apa kan Kak untuk tanya jawabnya jadi lebih panjang. Soalnya kan ini masih panjang ya Kak ya waktunya. Baik, untuk penanya berikutnya dari Bang Ade, silakan. Jawaban mic-nya. Ya, izin bertanya, moderator. Saya Ade Darto dari Jakarta, ya. Dari izin kampus bertanya mana, untuk Pak? Mbak Dini. Ya, izin Pak, perkenalkan nama dan kampusnya dari mana Ya. gitu. Semester berapa gitu ya. Saya Ade Darto Ardiansyah dari Universitas Pamulang semester 2. Izin bertanya, Kak Dini. Ya, silakan. Untuk hal apa sajakah yang perlu dibuat pendapat hukum? Baik, itu saya. Oh, oke, langsung jawab ya. Jadi pendapat hukum itu dibuat dalam hal atau perkara apa saja gitu maksudnya?
Oh, kalau kita sebagai penasihat hukum atau advokat, ya kita seluruh perkara yang masuk wajib dibuat pendapat hukum. Kalau saya di kantor SOP-nya seperti itu. Jadi perkara masuk dikumpulin dokumen segala macam yang tadi kayak sistem pembuatan atau pelaksanaan legal audit, baru wajib dibuat pendapat hukum gitu. Tapi kalau di perusahaan itu saya sebagai konsultan hukum perusahaan itu tergantung. Misalkan perusahaan mau kerjasama membuat perjanjian, berarti kan kita harus sesuai dengan permintaan si klien kayak gitu. Kalau itu sebagai konsultan hukum tergantung permintaan klien, tapi kalau kita sebagai advokat, semua perkara yang masuk itu wajib dibuatkan pendapat hukum. Oke? Boleh minta contohnya Kak, bagaimana pendapat hukumnya? RHS itu. Karena pendapat hukum itu konfidensial, itu hanya kita dan klien, tidak boleh itu karena kayak resep dokter gitulah. Kalau dokter nggak boleh di share ya, maaf ya. Nanti kalau mau kita belajar langsung setelah corona boleh, kita langsung praktek atau mau praktek langsung nanti dikirim ke email juga boleh, terserah. Tapi kalau untuk saya mengeser pendapat hukum ya nggak boleh. Ya, mohon maaf ya. Baik, terima kasih Kak. Iya. Lanjut. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu Kak. Masih banyak kita ya? Masih iya. Iya, santai-santai aja. Sampai jam 12.30 Kak. Ya, mungkin Pak Moderator santai aja lah kita lah. Nggak usah formil-formil lah ya. Oke, siap. Siap. Oke, lanjut. Iya, oke, dari Pak Bambang mungkin yang sudah raise hand. Silakan boleh, Pak. Pak Eko. Oke, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya selamat siang, salam sejahtera. Kepada Ibu Dini, saya mau tanya tentang sistematika. Mohon maaf Pak, untuk perkenalan terlebih dahulu mungkin. Oke, maaf, terima kasih. Nama saya Eko Bambang Ramono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang semester 6. Yang saya tanyakan di sini adalah sistematika penyusunan legal opinion ini tentang dokumen-dokumen yang diperiksa. Karena ketika dokumen-dokumen yang diperiksa ini ternyata ada salah satu yang tidak valid. Nah, ini bagaimana penanganannya? Tetap jalan terus atau kasus tersebut ditolak? Mungkin itu saja Mbak Dini, terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bambang. Nah, tadi kan balik lagi ada pembatasan asumsi itu berarti dokumen atau fotokopi yang kita terima itu dianggap valid gitu loh sejak ditandatanganinya pendapat hukum. Tapi bagaimana kalau misalkan ternyata di tengah jalan ada lagi atau ternyata itu palsu, ini yang benar. Ya berarti kita harus merubah si pendapat hukum itu, Pak. Tapi kembali lagi, pendapat hukum itu dokumen itu kita sudah menjadi kuasa hukumnya apa belum gitu. Karena pendapat hukum itu, saya bilang, pendapat hukum itu adalah diberikan untuk calon klien bukan ke klien. Ada pendapat diberikannya itu ke calon klien. Jadi ketika misalkan pendapat setelah menjadi klien tiba-tiba ada dokumen itu karena perkara ini sudah berjalan, ya kita harus buat lagi pendapat hukumnya sebagaimana dokumen yang baru itu. Tapi kita lihat apakah dokumennya itu signifikan mempengaruhi ke pendapat hukum apa tidak, sangat substansi apa tidak gitu Pak. Jadi kalau nggak substansi, kalau ternyata kayak tadi misalkan contoh kasus tindak pidana penggelapan sertifikat hak milik atas nama si tersangka, tapi ternyata di kemudian hari sertifikatnya tuh palsu gitu. Nah, berarti kan kita harus merubah pendapat hukum itu. Berarti apakah memenuhi unsur pasal 372 apa tidak? Itu tergantung dari dokumen itu. Jadi dilihat substansinya juga, Pak. Mungkin seperti itu. Gimana, Pak Bambang? Baik, terima kasih. Oke. Sangat membantu sekali. Siap. Ada lagi? Oke, selanjutnya dari Bu Rinawati ya, yang raise hand. Silakan di open mic-nya.
Ya, halo, selamat siang buat Kakak Pamateri, Kakak Dini, salam kenal juga buat moderator, juga buat saya dipanggil Kakak juga. Ya, perkenalkan, saya Rinawati Siagian. Saat ini saya menempuh pendidikan di salah satu universitas Kota Batam, Universitas Batam, dan saya masih baru di semester 2. Kakak Dini, mungkin saya tidak bertanyakan, tetapi lebih meminta arahan. Nah, sebenarnya apakah masyarakat boleh mendapatkan legal opinion dari kejaksaan? Itu yang pertama. Karena kaitannya, jika saya ingin mengembangkan satu bisnis ceritanya, membutuhkan pendapat hukum mengenai risiko bisnis, tapi saya ingin meminta pendapat dari pejabat pemerintah. Nah, apakah legal opinion kepada kejaksaan dan adakah dasarnya saya meminta kepada kejaksaan? Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih buat moderator juga Kakak Pamateri. Iya. Baik Ibu, begini, kejaksaan itu kan ada 2 Bu, sebagai pengacara negara apa sebagai jaksa penuntut umum. Nah, untuk pendapat hukum biasanya dikeluarkan oleh, misalkan dalam kasus apa, bisnis berarti kan perdata, berarti kan ke bagian jaksa bagian perdata. Tapi kalau kita ujuk-ujuk nih, minta bersurat, biasanya gini, ada prosedurnya Bu, untuk meminta pendapat hukum ke kejaksaan itu. Awalnya adalah kita bersurat mengajukan permohonan meminta keadilan atas permasalahan hukum. Tapi kalau tadi Ibu baru mau buat bisnis, tiba-tiba minta pendapat hukum, pasti nggak bisa. Karena kalau kita ke pemerintah itu adalah kita sebagai warga negara, haknya itu kan mendapatkan keadilan dari pemerintah. Kalau untuk mencari keadilan, boleh. Misalkan Ibu bisnis dengan suatu perusahaan, kita punya perusahaan, terus bisnis dengan perusahaan lain atau dengan siapapun. Terus kita sudah melakukan upaya hukum apapun itu, mentok misalkan. Berarti kita harus meminta keadilan sebagai hak warga negara ke pemerintah, yaitu lewat pengacara negara itu. Gitu. Jadi nggak bisa kalau ujuk-ujuk minta Ibu mau buka perusahaan terus minta pendapat hukum, itu Ibu harus datangnya ke legal auditor seperti ke saya atau konsultan hukum gitu loh Bu. Yang lebih berkompeten dengan hubungannya dengan permasalahan yang Ibu permasalahan yang Ibu punya itu gitu. Jadi harus ke orang yang kompeten juga Bu bidangnya, misalkan ke ahli pidana kah, kalau pengacara juga gitu kan, ada ahli pidana, ada ahli perdata, ada ahli tipikor gitu Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dini. Oke, baik. Baik, selanjutnya dari Bang Muhammad Fauzan ya, silakan di open mic-nya karena dia udah raise hand. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Kak Dini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzan dari Kuntirta, Serang, Banten. Semester 8. Iya. Izin bertanya terkait legal opinion ini, kalau kita tahu kan, kalau Kak Dini kan sebagai advokat ya Kak, itu udah ada SOP-nya buat ngeluarin pendapat hukum lah, udah kerja gitu. Kalau misalkan jadi kedudukan legal opinion ini, apakah terkait ada kasus atau klien masuk ke kita, itu baru kita keluarin legal opini kita, atau kita nih sebagai penegak hukum atau advokat itu boleh mengeluarkan legal opini walaupun nggak ada kasus. Misalkan ada kasus di desa Wedas ini nih yang baru-baru ini nih yang sekarang. Nah, kita punya hati nurani lah buat mengaudit semua gitu tuh, mengadvokasi semua, dan kita mengeluarkan opini kita, pendapat hukum kita. Itu gimana kedudukan legal opini ini? Oke. Terima kasih Kak. Oke, baik. Tujuannya mulia sekali ya. Karena gini, kalau tadi saya kan lebih ke benar, saya posisi saya sebagai advokat, tapi yang saya juga sering, karena saya juga kan di salah satu partai, lawyer di salah satu partai juga. Biasanya kalau ada isu-isu di negara atau yang berhubungan dengan hukum, itu pasti kita diminta untuk mengeluarkan pendapat hukum. Nah, itu sebenarnya boleh. Jadi kalau misalkan mungkin
mahasiswa kan ada namanya, tapi tetap pakai kopnya, misalkan apa tergabung di LBHK atau apa kan harus jelas juga legal standing kita sebagai apa nih, ya kan? Sebagai anggota LBHK, apa sebagai mahasiswa kah, apa sebagai apa? Kalau misalkan ternyata masyarakat biasa mengeluarkan pendapat hukum, dari mana dasarnya? Kan harus orang hukum, ya kan? Kan harus berdasar. Nah, makanya kalau tidak misalkan Masnya tadi tergabung di dalam LBH, boleh dibuatlah pendapat hukum terhadap isu-isu tersebut gitu, boleh itu. Boleh. Itu sosial, malah saya juga suka karena saya juga seperti itu. Jadi pendapat hukum itu juga kita jangan berpikir hanya bisnis aja. Kalau bisnis ya untuk kepentingan perusahaan atau law firm itu bisnis, tapi kalau untuk sosial kita sebagai di organisasi ya itu boleh kayak gitu. Oke. Terus satu lagi Kak. Boleh. Jadi legal opinion ini termasuk berkas advokat buat beracara atau cuman buat acuan kita nih sebagai advokat buat beracara gitu? Termasuk berkas atau cuman acuan doang gitu? Oke. Sekali lagi tadi pendapat hukum itu bukan dokumen otentik, bukan. Itu hanya sebagai acuan atau apa ya? Kalau S2 mungkin ada namanya kayak kerangka berpikir gitulah, visualisisnya untuk apa sebagai panduan kita bahwa ini perkaranya seperti ini. Jadi kita sebagai lawyer itu dalam nanganin kasus tuh nggak ini nanti gimana ya? Ini kasusnya gimana ya? Terus tiba-tiba ada serangan dari lawan kan? Kayak gitu, itu lebih ke strategi aja sih sebenarnya. Kalau untuk kita sebagai advokat ya, kalau untuk konsultan hukum ya strategi itu dipakai untuk perusahaan, mengamankan perusahaan gimana caranya nggak rugi. Makanya sebenarnya gini, pendapat hukum ini, legal opinion itu sebenarnya lebih dikenal di sistem hukum Anglo-Saxon. Kalau di kita ini masih jarang lah, ya kan masih jarang lah lawyer juga yang bikin pendapat hukumnya secara lengkap atau melakukan legal audit dulu baru menuangkan ke dalam pendapat hukum gitu, karena masih belum terlalu banyak juga kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana? Sebentar Kak, mungkin karena lagi azan ya. Oh iya, Discord dulu. Baik, karena azan sudah selesai, mungkin bisa dilanjut ya. Nah, untuk sesuai dengan rundown, waktu sesi tanya jawab sampai 12.20 ya. Jadi masih ada waktu kisaran 22 menit lagi untuk tanya jawab. Masih ada waktu 20 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk Bang Marcel ya, Bang Marcel Bunyamin yang raise hand, silakan di open mic-nya. Oh ya, selamat siang buat semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Marcel Arthur Bunyamin dari Universitas Atmajaya Makassar. Di sini saya mau bertanya,
kepada Kak Dini, apakah ada aspek-aspek yang dapat mempengaruhi dalam penerbitan legal opinion? Dan saya mau bertanya juga, kan tadi Kak Dini sempat mengatakan bahwa kita itu membuat pendapat hukum untuk calon klien, dan setelah kita memberikan pendapat hukum tersebut, klien memberikan kepada kita berkas baru, maka jika berkas tersebut perbedaannya sangat signifikan, maka kita dapat membuat pendapat hukum yang baru. Ya, saya mau bertanya, Kak, apakah jika dari pendapat hukum tersebut kita menganggap bahwa kasus yang kita akan tangani termasuk sulit, apakah kita dapat menolak kasus tersebut, Kak? Terima kasih. Mohon maaf Bang Marcel untuk dibuka kameranya. Oh iya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua mungkin, kayak saya bingung soalnya aspek apa yang mempengaruhi terhadap pendapat hukum. Tadi maksudnya apa, Pak? Pertanyaannya, Pak? Lebih ini aja. Lebih apa? The point apa? Kayak apakah adakah aspek kayak faktor atau aspek begitu yang dapat mempengaruhi untuk dalam penerbitan legal opinion itu, Kak? Kayak misalnya apa tuh? Apa ya? Kayak atau gini aja, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Oh iya, boleh. Tadi bagaimana kalau misalkan ternyata ada dokumen yang signifikan mempengaruhi mempengaruhi atau terhadap substansinya pendapat hukum yang sudah kita tangani, tapi perkara itu sudah berjalan, maksudnya di tengah-tengah tiba-tiba itu. Nah, berarti kan kita harus bikin pendapat hukum lagi. Nah, hasil dari pendapat hukum itu dikembalikan ke si klien. Nih, posisi bapak atau ibu itu seperti ini, terserah mau seperti apa. Tapi ini apa adanya seperti ini. Tapi karena kita sebagai pengacara, bagaimana caranya kita membela klien kita? Karena itu sudah jadi klien loh. Beda kalau tadi pendapat hukum kita keluarkan sebelum jadi klien. Berarti masih calon klien. Kita harus bicara apa adanya, begini bisa menolak. Tapi kalau kita setelah menjadi si calon klien itu menjadi klien kita, ya kita harus terima posisi si klien seperti ini. Nah, bagaimana kita cara membela si klien kita itu? Jadi nggak bisa juga karena misalkan ini nggak bagus posisinya, kita langsung ya nggak boleh, Mas, itu kode etik advokat, nggak boleh. Masa menolak setelah udah dapat. Ingat, Mas, tanda tangan itu kita sudah lawyer fee, sudah terima, masa diputuskan secara sepihak, itu nggak boleh. Ya. Oke, makanya sebenarnya hukum itu, Mas, saya kasih maksudnya masukan gini. Hukum itu makanya 1+1 selalu tidak terhingga. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa misalkan suatu pendapat itu dipakai dalam satu peristiwa hukum yang sama atau peristiwa hukum yang lain. Jadi bisa berubah-ubah. Makanya itu pendapat hukum itu kenapa yang tadi saya bilang tidak boleh dijadikan dokumen atau akta otentik atau kita tidak bisa dituntut, karena itu akan berubah. Tergantung dari apa? Ya tergantung kembali lagi dari fakta hukum, dari dokumen, dasar hukumnya, sehingga mempengaruhi terhadap analisis yuridis kita gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Kalau memang dari peserta yang nggak ada yang raise hand, mungkin saya membacakan pertanyaan yang menurut moderator bagus kali ya di kolom chat. Kita dulu sebentar. Ini Kak, ada pertanyaan dari Martin Hadiwinata. Adakah metode Adakah metode analisis hukum yang dapat dipakai untuk melakukan analisis hukum, misalnya metode induktif, deduktif, dan lain-lain?
Itu ada nggak Kak? Ada istilah-istilah analisis hukum yang dipakai nggak dalam penyusunan legal opinion? Mungkin gitu kali yang dimaksudnya. Mohon maaf Kak Dini, kayaknya mic-nya mati tuh. Nah. Tadi ada induktif, deduktif gitu-gitu kan? Iya. Enggak, jadi intinya begini. Jadi analisis hukum itu yang tadi saya bilang, jadi setiap pasal yang berhubungan atau undang-undang atau peraturan pemerintah atau pokoknya sistem perundang-undangan atau sumber hukum formil yang berhubungan dengan perkara kita masukkan. Nah, nanti ada hubungannya nggak dengan, misalkan kalau kita kasus pidana, berarti ada hubungannya nggak dengan perbuatan si pelaku gitu. Kalau memang tidak ada hubungannya nggak dipakai. Nah, berarti analisis itu harus berdasarkan aturan hukum atau dasar hukum yang sangat berhubungan dengan kasusnya. Kalau pidana itu sebenarnya paling mudah karena dihubungkan dengan satu perbuatan pelakunya. Apakah masuk ke dalam pelaku utama, turut serta, gitu-gitu kan? Nah, itu dilihat dari itu. Jadi di mana posisi atau kapasitasnya si klien kita tuh di mana? Itu lebih ke situ sebenarnya analisanya. Karena memang yang saya jelaskan sekali lagi karena pendapat hukum ini harus praktek sebenarnya. Karena ini ilmu praktisi bukan teori. Teori hanya dipakai di dalam analisis yuridis saja. Jadi seorang legal auditor itu atau orang yang kita sebutnya legal auditor kan, orang yang mengeluarkan pendapat hukum ini atau konsultan hukum ini harus update sebenarnya, harus update undang-undang dan rajin baca doktrin, jurisprudensi gitu-gitu kan. Jadi nggak cukup dengan satu, misalkan karena ini terkait dengan tindak pidana penggelapan misalkan hanya menggunakan pasal 372, nggak bisa. Pendapat hukum itu harus dari semua perspektif, baik dari hukum meskipun kasusnya pidana tetapi ada berhubungan dengan perdata, berarti kita harus masukkan hukum perdata juga atau perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus ini gitu. Jadi nggak bisa dengan cuman satu sumber hukum formil aja kayak gitu. Makanya harus orang yang update, rajin baca, pasti bikin pendapat hukum ini mudah sih. Tadi sih saya sempat ada lihat di chat gimana sih caranya biar bisa bikin pendapat hukum. Ya sebenarnya sering-sering aja. Saya juga dulu gitu. Saya jadi advokat 2013 itu mulai dari 2013 itu udah tukang bikin pendapat hukum. Makanya ketika ada sekolah legal auditor, saya lebih tertarik ngambil legal auditor karena ilmunya sudah punya tapi cuman ngambil lisensinya aja gitu. Ini sebenarnya kalau teman-teman saya, advokat-advokat tuh selalu bilang ini ilmu mahal. Betul. Karena ya pengalaman saya, salah satu bisnisnya saya sebagai advokat itu ya saya kalau kasarnya ya jualan pendapat hukum. Saya nggak peduli misalkan nanti si klien mau pakai kita apa enggak, yang penting kita sudah mengeluarkan produk pendapat hukum. Sering kok saya misalkan cuman diminta pendapat hukum aja, tapi nanti dia pakai pengacara lain nggak masalah, kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau memang apalagi ini tadi kan banyak semester 6, semester 2 gitu. Jadi kalau udah jago bikin pendapat hukum pasti skripsinya gampang. 1 bulan bisa selesaiin. Mantap. Saya dulu ngerjain skripsi 1 bulan, tesis 1 bulan. Wih, mantap. Ya. Non-stop tuh Kak. Hah? Non-stop tuh. gara-gara teman udah kelar semua kan. Tapi kalau kita udah jago pendapat hukum udah tahu, misalkan ngambil judul ini udah tahu arahnya kemana gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau orang udah jago pendapat hukum tuh kayak kasus datang aja konsultasi misalkan udah tahu arahnya kemana, dokumen apa yang kita perlukan tuh udah tahu.
Jadi nggak ada tuh misalkan datang perkara ini dokumen apalagi yang harus kita pelajari. Tapi kalau udah jago pendapat hukum udah tahu. Gitu. Jadi semakin kita sering membuat pendapat hukum itu, jadi gini, kadang-kadang saya juga lucu. Saya udah tahu kesimpulannya sebelum menyusun pendapat hukum. Karena terlalu seringnya buat pendapat hukum, saya udah tahu ini kesimpulannya kasus ini bakal begini. Kayak gitu. Mungkin kalau memang teman-teman lebih pengen lebih lagi memahami pendapat hukum itu, ya saya sarankan sekolah itu. Setelah jadi advokat itu, karena kebanyakan legal auditor itu dulu zaman angkatan saya 2016 sekolah itu kebanyakan itu akuntan publik yang ikut tuh, akuntan publik, advokat, malah ada manajer di BI gitu loh. Jadi jarang sarjana hukum langsung legal auditor. Karena kenapa? Karena ya itu ilmunya harus praktek dulu. Di advokat itulah prakteknya gitu. Setelah jadi advokat. Mungkin ada nanya, mungkin selain materi apa, pengalaman apa, terserah. Karena biar nggak formal banget. Ini Kak, ada pertanyaan di luar materi, nggak apa-apa nih Kak? Tentang apa dulu? Kalau pribadi jangan. Ada yang nanya soal PKPA nih Kak. Wah, saya hanya anggota Pradi, bukan pengurus. Ya, tapi kalau memang mau kiat-kiat gimana caranya harus lulus advokat 1 kali, ayo boleh. Tapi nanti kita bikin kalau enggak WhatsApp boleh, atau mau video call sama saya boleh gitu kan. Terserah, diatur aja teman-teman gitu. Kalau mau nanya, karena alhamdulillah dulu maksudnya teman-teman Permahi, saya kan masuk Permahi itu dulu 2010. Kebetulan langsung di LBH dan perempuan satu-satunya. Dulu saya, maksudnya ini cerita ya, pengalaman saya di Permahi itu dulu kita nanganin kasus sampai ke Cilacap gitu. Terus kasus-kasus publik juga banyak gitu. Dulu tahun 2010 apa 2012 gitu. 2011 sekitar tahun segitulah. Nah, itu makanya sebenarnya saya juga jadi pengacara itu gara-gara masuk LBH Permahi sebenarnya. Mantap. Betul, karena dulu itu saya juga bingung mau jadi apa ya gitu. Sedangkan saya kan anak BEN. Saya tuh masuk sarjana hukum itu sebenarnya disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Jadi mau kalau pas jadi pengacara pun teman saya ngasih tahu, Din kayaknya kamu cocok deh jadi pengacara. Gimana caranya jadi pengacara? Saya bilang gitu. Akhirnya saya cari-cari sekolah sama teman. Ternyata setelah menjalankan jadi pengacara, oke juga lah. Saya karena tipikal saya tuh kalau udah cebur ya harus sekalian gitu loh, jangan setengah-setengah gitu. Kalau jadi pengacara nggak boleh setengah-setengah. Kita harus mencintai, karena apa? Pengacara itu pekerjaannya udah masalah. Kalau kita nggak enjoy, kalau kita nggak suka dengan pekerjaan ini, stres. Karena kayak di luar negeri salah satu profesi yang banyak bunuh diri pengacara. Gimana semua masalah yang kita kerjakan, ya kan? Makanya kita harus enjoy, kita harus santai. Makanya kayak saya pengacara ya kayak suka-suka saya. Karena kalau kita diatur-atur, ya kan? Kita nggak enjoy. Makanya kadang saya jujur aja, saya kadang sidang pakai sepatu kets, pakai celana jeans segitu-gitu. Jadi justru kalau terlalu formal banget, pakai jas, pakai itu, ribet banget ngelihatnya gitu kan. Sedangkan kita butuh fokus. Kebayang kayak kemarin kan ikut saya sidang ya. Ya kan? Ikut sidang panas, pakai blazer, boro-boro bisa mikir kan, kayak gitu. Jadi gimana pun profesi ini harus kita dibikin enjoy aja gitu loh. Kayak gitu. Benar. Harus enjoy karena semua masalah yang kita kerjain. Gitu. Iya, mungkin ada waktu. Ada yang nanya 8 nih, Kak. menit lagi ya? Iya, 8 menit, Kak. Oke, boleh. Pengalaman sebagai konsultan hukum perusahaan apa aja, Kak Dini, yang paling berkesan dan yang paling sulit? Ini pertanyaan dari Diva Paris. Oke. Perusahaan tambang. Perusahaan tambang, Mbak. Perusahaan tambang itu udah ganti lawyer berapa kali, termasuk lawyer-lawyer hebat. Ketika dia datang, dan itu kasusnya udah 8 tahun. Dia punya pengacara, dia punya konsultan hukum juga. Tapi tiba-tiba
Jadi saya itu jujur nggak cuma hanya di perusahaan tambang, juga hampir semua perusahaan itu saya itu selalu jadi apa sih yang legal opinion itu, selalu jadi second opinion gitu loh, selalu jadi second opinion. Nah kebetulan waktu itu ada perusahaan tambang yang sudah 8 tahun nggak pernah ini mau gimana sih permasalahannya gitu. Nah, terus saya kasih pendapat hukumnya, alhamdulillah perkaranya selesai. Terus ada lagi perusahaan tambang juga, dia sudah pakai pengacara banyak terkenal juga, sampai ternyata salah satunya kantor teman saya juga, dia tentang perizinan ekspor batu bara ke luar negeri, dia udah ditolak sama Menteri Perdagangan luar negeri, sama Menteri SDM. Alhamdulillah pakai pendapat hukum saya, kasusnya menang. Gitu. Itu aja sih. Ada lagi? Itu paling berkesan buat saya. Mantap. Ya. Pertanyaan yang terakhir. Izin dari Ramadan Usman. Izin moderator mau bertanya bagaimana jika dalam memberikan konsultasi dengan memberikan LO kepada calon klien dalam kasus perdata, tapi pada tengah jalan calon klien tidak jadi mengambil LO tersebut. Pada saat bersamaan lawyer dalam LO mengkopas LO sebelumnya dari calon klien karena LO bersifat privat. Apakah LO tersebut bermasalah? Terima kasih. Oke. Itu kembali lagi strategi. Nah, kalau saya misalkan datang calon klien, pendapat hukum kita udah ada perjanjiannya. Perjanjian. Ingat, kita lawyer bisnis. Ini soalnya pertanyaannya perspektif bisnis ya. Lawyer itu kita dari perspektif bisnis, berarti klien datang sebelum perjanjian itu ditandatangan, perjanjian fee, karena ya pendapat hukum ya harus dihargai juga, harus diapresiasi. Nah jadi kalau misalkan ternyata si klien itu nggak bisa bayar, ya nggak usah dikasih pendapat hukumnya. Kalau kita dari perspektif bisnis, ya kan? Nah terus kemudian misalkan kalau misalkan ternyata kita main kasih-kasih aja, terus pendapat hukum kita, tadi pertanyaannya pendapat hukum kita dipakai sama lawyer lain gitu ya? Iya. Ya sebenarnya itu sah-sah saja sebenarnya. Tadi kan saya bilang pendapat hukum kita keputusannya adalah di si klien. Yang tadi saya cerita. Saya sering banget pendapat hukum saya dipakai oleh lawyer yang lain. Jadi ada kasus saya di Papua, saya bikin pendapat hukum, kemudian dia pakai pengacara kondang lah, yang sering di MK kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Justru kalau saya senang sebenarnya, berarti ilmu kita dipakai oleh orang lain nggak apa-apa. Kalau dari segi itunya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalkan ketika nanti ada masalah terus kita disalahkan, ya nggak boleh. Ya tadi kembali lagi, pendapat hukum ini bisa dilaksanakan dan tidak, keputusannya tergantung dari si klien itu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan pendapat hukum dipakai sama klien, dipakai lawyer lain, nggak apa-apa. Saya sering kayak gitu. Karena ketika si pendapat hukum itu sudah kita serahkan ke si klien, berarti itu udah milik klien. Atau si calon klien, berarti itu udah milik mereka gitu, bukan punya kita lagi. Oke? Masih kurang puas? Kalau kurang puas, silakan nanya lagi aja. Ada 3 menit. Gimana Pak Moderator? Sebentar. Ya, kalau misalkan ternyata nanti masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab, boleh kasih ke saya lewat WhatsApp, nanti saya jawabnya melalui WhatsApp atau voice note, nggak apa-apa. Oke, mungkin boleh nih pertanyaan. Ini ada lagi nih nanya. Kan ini. Ya. Silakan. Yang mana? Ya itu, benar. Yang mana? Yang terakhir itu, Kak. Tadi ini bagaimana pertanggungjawaban advokat jika memberikan legal opinion salah? Nah, tadi yang saya bilang, makanya sebenarnya
kenapa di dalam penyusunan legal opinion itu harus ada dasar hukum yang kita pakai. Makanya lahirlah analisis yuridis. Dasar hukum itulah yang harus berkaitan dengan pokok permasalahan atau peristiwa hukum yang terjadi. Jadi kalau memang nanti ternyata si pendapat hukumnya salah, tapi saya balik lagi, kita nggak bisa dituntut sebenarnya. Yang tadi, karena keputusan pendapat hukum itu ada di si calon klien atau klien kita gitu loh. Jadi nggak bisa disalahkan. Masih kita ada hak imun lah. Seperti advokat. Jadi untuk legal auditor itu ada hak imun itu. Tapi balik lagi, jangan mentang-mentang kita nggak bisa dituntut terus ngasal gitu. Ya itu jatuhnya lagi ke beban jadi ke moral kita kan. Berarti ngasal bikin pendapat hukum. Makanya kenapa sistematikanya harus jelas antara kronologis, antara dasar hukum, antara analisis yuridis itu harus berkaitan sehingga melahirkan pendapat hukum dan kesimpulan gitu. Tapi prinsipnya kita nggak bisa dituntut jika pendapat hukum itu salah. Karena baik lagi saya bilang, pendapat itu siapa yang bisa nyalahin? Pendapat hukum itu siapa? Karena ya tadi saya bilang, hukum itu kan 1+1 nggak pasti. Jadi orang boleh berpendapat tapi berdasar. Nah, itu catatannya, boleh berpendapat tapi berdasar. Gitu. Ya, oke, cukup kali ya? Ya, sementara cukup kali Kak. Ya, cukup ya. Sudah 1,5 jam. Udah cukup. Kalau memang nanti ternyata masih mau banyak yang ditanyakan, ya silakan atau saya sebenarnya kangen juga sama teman-teman Permai, ini udah lama banget nggak ketemu kan. Siap kan, nanti diagendain. Siap. Makanya nanti kalau misalkan ternyata kita lihat juga nih pemerintah kayak gimana tentang corona ini kan. Iya. Saya sebenarnya bukan nggak mau ketemu banyak orang ya. Karena kan klien-klien saya udah berumur gitu loh. Kita juga harus menjaga kan kayak gitu. Jadi benar-benar kalaupun mau ketemu, protokol kesehatannya benar-benar harus dilaksanakan. Karena kayak saya juga kalau misalkan ada acara-acara kayak selesai sidang, saya selalu pasti antigen kita. Itu SOP-nya di kantor kayak gitu. Jadinya makanya saya bukan nggak mau, pengen banget sebenarnya kayak dulu kan ngobrol sama teman-teman gitu, ketemu, sharing gitu. Karena saya tuh sebenarnya agak kurang ini juga kalau kita dibilang pemateri gini, kita sama-sama belajar lah. Saya juga masih butuh belajar banyak gitu kan. Kayak gitu. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi juga jadi buat belajar juga buat saya. Kalau timbul pertanyaan kan saya jadi baca, jadi belajar gitu. Makanya saya terima kasih juga buat teman-teman yang hadir, yang udah ngasih pertanyaan. Bagus-bagus pertanyaannya. Saya senang, berarti setidaknya materi yang saya sampaikan itu dimengerti gitu. Siap. Oke. Apa lagi acaranya kita? Ini kali ya Kak, sesi foto dulu ya Kak ya. Boleh. Mohon untuk para peserta silakan dibuka kameranya ya. Karena kita akan foto bersama dulu. Silakan Ketua Pelaksana. Baik, ini untuk yang kolom pertama dulu ya, di screenshot. Tangannya gini ya. Waduh. Iya lah, Permai kan, salam Permai. Oke. Untuk yang kolom 1, dihitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Ini kurang lebih ada 7 kolom. Nah, sekarang yang untuk kolom kedua. Sebentar. Ntar dulu Kak Dini. Sekarang kolom ketiga. Ini untuk kolom yang ketiga. Yang keempat. 4. Oke, yang kelima. Sekarang yang terakhir.
Dah. Oke, baik. Oke. Mungkin cukup ya. Nanti kalau saya sih tunggu, tergantung undangan aja dari panitia. Siap, mau materi apa lagi terserah. Siap. Oke, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Kak Dini. Terima kasih Kak. Dadah. Terima kasih Kak. Baik. Terima kasih untuk semuanya ya. Zoom akan saya end. Baik. Alhamdulillah.